ya, di pagi hari ini Bapak bisa bertemu dengan kalian dalam kegiatan proses belajar mengajar ya di kelas IPA ya, di kelas 7D ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, Bapak akan absen terlebih dahulu ya, anak-anak. Ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa? Fernanda, Gasku, dan Hamil. Oke. Ada Keterangannya? Izin ya? izin. Kegiatan kemarin mungkin ada upacara ya, pengumpulan ya. Baik anak-anak, jadi yang sudah hadir Bapak ucapkan terima kasih ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Bagaimana perasaan anak-anak? Senang. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya dengan gembira, dengan senang, dengan penuh semangat ya. Untuk pembelajaran asing ya sudah tidak biasa ya melihat peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak pernah nggak melihat suatu peristiwa ya di lingkungan kalian atau di rumah kalian atau kalian sendiri mengalami atau orang lain mengalami atau saudara kalian mungkin tepuk tangannya dulu. Baik anak-anak, senang rasanya ya di pagi hari ini Bapak bisa bertemu dengan kalian dalam kegiatan proses belajar mengajar ya di kelas IPA ya, di kelas 7D ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, Bapak akan absen terlebih dahulu ya, anak-anak. Ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa? Fernanda, Gasku, dan Hamil. Oke. Ada Asing ya, sudah tidak biasa ya melihat peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak pernah nggak melihat suatu peristiwa ya di lingkungan kalian atau di rumah kalian atau kalian sendiri mengalami atau orang lain mengalami atau saudara kalian mungkin suhu yang awalnya ditaruh bongkar es itu pada tempat yang dingin suhunya rendah itu di freezer, kemudian dipindahkan ke tempat tertentu atau ditaruh di luar dari freezer itu akan terjadi peningkatan suhu ya. Nah, peningkatan suhu ini akan mempengaruhi ya secara fisik dari sebongkar es itu. Lambat laun sebongkar es itu akan mencair. Peristiwa ya yang nantinya kita akan bahas di pembelajaran hari ini ya. Perubahan yang menunjukkan kenapa bisa berubah? Kenapa? Ya, karena adanya peningkatan suhu luar biasa. Siapa namanya, Den? Denny ya, Denny dari kulkas dari freezer ya dibawa ke tempat tertentu. Ada yang pernah mengalami? Ya. Jadi apa yang terjadi ketika sebongkar es atau balok es itu yang diambil di freezer lalu dipindahkan ke tempat atau wajan itu dalam kurun waktu tertentu ya 10, 20 menit, 30 menit itu dibiarkan di wajan itu, apa kira-kira yang terjadi pada balok es? Peristiwa perubahan kimia anak-anak ya, karena terjadi perubahan wujud baik fisik maupun penyusun dari materi penyusun molekul sampah tersebut ya, baik sampah plastik maupun
sampah dedaunan ikut terurai, ya, dan setelah ikut terurai menjadi bentuk yang baru, dia tidak akan balik seperti semula. Itu ya, tidak akan menjadi sampah lagi, ya, tetap akan menjadi abu atau arang, ya. Gitu. Nah, peristiwa-peristiwa itu, ya, yang sudah Bapak singgung, kalian sudah pahami sedikit, ya. Kita akan bahas di pembelajaran hari ini terkait dengan materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Namun lebih lanjut, Bapak akan menyebutkan atau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, ya, terkait materi ini. Nah, yang pertama adalah anak-anak bisa, ya, anak-anak mampu mengidentifikasi, ya, apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Yang kedua, anak-anak mampu, ya, menganalisis, ya, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan, ya, yang berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang ketiga, anak-anak mampu mengidentifikasi ciri-ciri, ya, dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Dikasih nanti apa ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang keempat, anak-anak mampu, ya, mendemonstrasikan, ya, yang berkaitan dengan perubahan fisika maupun perubahan kimia. Ya. Ada 4, ya, tujuan pembelajaran anak-anak hari ini yang harus penuhi, ya. Karena saat tulisannya itu berubah sehingga ketika diberi pelan-pelan apapun maka tetap sama dan tidak bisa kembali seperti model aslinya. Oke, tepuk tangan dulu. Biasa, ya. Oke. Kenapa peristiwa apa yang berkaitan dengan terbakarnya kertas sampah baik plastik maupun dedaunan itu menjadi abu? Itu peristiwa apa namanya? Peristiwa perubahan kimia. Oke, bagus, luar biasa, ya, peristiwa perubahan kimia. Nah, kenapa terjadi perubahan kimia di sana? Kenapa? Ada yang tahu kira-kira? Apa misalnya dibakar? Nah, setelah dibakar, itu apa yang terjadi pada kertas atau dedaunan? Oke, menyisakan abu. Bahan fisika, ada yang sebelum Bapak sampaikan, ada yang tahu? Silakan anak-anak. Oke. Ada yang kenalkan namanya? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan nama saya Nyaman Suryati. Saya absen 30. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu perubahan fisika. Jadi perubahan fisika adalah suatu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya. Jadi perubahan fisika adalah perubahan di mana perubahan suatu benda itu terjadi perubahan wujud benda itu, ya, dari wujud semula ke wujud berikutnya, ya, namun tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, anak-anak, ya, itu nanti bisa dijadikan sebagai bentuk ciri-ciri dari perubahan fisika itu sendiri, ya. Nah, oke. Jadi perubahan fisika itu banyak dalam kehidupan anak-anak, ya. Salah satunya ada es yang mencair, itu, terus gula yang mencair bila di kedua-duanya benda itu dinaikkan suhunya, ya. Terus perubahan fisika yang lainnya ada kira-kira yang bisa disebutkan? Menguap, Peristiwa menguap, ya. Apa itu? Ada apa? merebus air. Merebus air, ya. Ketika air itu dipanaskan akan Embun itu bila didinginkan lagi akan menjadi air, kembali air, ya, kembali jadi air. Nah, peristiwa-peristiwa itu dalam kehidupan adalah juga bagian dari peristiwa perubahan fisika, ya. Oke, bagus, luar biasa, anak, ya, pemahamannya sudah mampu mengimplementasikan
dalam kehidupan terkait dengan perubahan fisika. Selanjutnya ada perubahan kimia. Ya, perubahan kimia dalam kehidupan. Om Swastiastu. Kenapa nama saya yang ada di sini? Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih perubahan kimia. Jadi perubahan kimia adalah perubahan dari yang menghasilkan zat baru. Oke, ya luar biasa, tepuk tangannya dulu. Baik, mohon nanti yang adalah perubahan suatu benda di mana akan membentuk zat baru. Ya, dengan sifat yang berbeda yang biasa. Nah, jadi ketika benda atau suatu zat ya mengalami suatu perlakuan, ya, zat tersebut akan berubah wujudnya, fisik maupun penyusun dari zat tersebut, penyusun molekulnya, dan akan membentuk zat baru. Jadi berubah wujudnya dari zat lama, zat semula akan membentuk zat baru. Nah, zat baru ini diberi perlakuan apapun, dia tidak akan balik menjadi zat awal seperti semula. Nah, itulah yang dinamakan peristiwa perubahan kimia. Kata kuncinya membentuk zat baru. Itu pada peristiwa perubahan kimia. Kalau pada peristiwa perubahan fisika tidak membentuk zat baru. Bisa dimasukkan satu ciri-cirinya ya, kedua perubahan. Ciri-ciri dari perubahan fisika maupun perubahan kimia. Apa contohnya sebelum ke masuk ciri-cirinya? Apa contoh kira-kira dalam kehidupan perubahan kimia? Silakan ada contohnya perubahan kimia. Yang lainnya mungkin contoh peristiwa dalam perubahan kimia ada, silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Gaya Sarjani, nomor absen 20. Jadi salah satu contoh perubahan kimia yaitu singkong difermentasi menjadi sedia yang dapat saya sampaikan. Oke, tepuk tangannya dulu. Ya. Nah, dalam proses pembuatan tape itu adalah proses di dalamnya itu ada peristiwa pemberi perlakuan yaitu radian namanya ya, radian melibatkan bakteri fermentasi di sana ya. Nah, tentunya tape ini bahan bakunya itu dari singkong ya, dari singkong. Nah, singkong sebelumnya akan diberi perlakuan dengan cara mungkin dibersihkan terlebih dahulu sampai bersih, baru dikukus kan. Setelah dikukus dibiriskan, didinginkan, kemudian setelah didinginkan setelah dingin kemudian dikasih lagi ya, lagi itu proses untuk fermentasinya nanti untuk proses fermentasi sehingga terjadi nanti selama 1-2 hari ya. Dari tape yang awalnya bahan bakunya itu berupa singkong yang direbus itu akan lambat laun menjadi tape matang ya, singkongnya akan matang ya. Nah ini adalah salah satu juga contoh peristiwa dalam kehidupan yang berkaitan dengan perubahan kimia. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Pembuatan tape itu bisa dijadikan sebagai salah satu peristiwa perubahan kimia. Ya. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tan Kevin. Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa peristiwa singkong menjadi tape itu termasuk perubahan kimia, karena di sana terdapat terbentuknya zat baru dengan sifat yang berbeda, sehingga tape itu diberi perlakuan apapun tidak akan menjadi singkong lagi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, memang tepat anak-anak ya. Zat apa lagi itu akan menjadi apa? Cair ya, akan menjadi etanol ya. Jadi alkohol ya. Sudah bisa menyampaikan, sudah bisa menyampaikan baik dari Bapak sendiri, masuk dari teman-teman yang lainnya, anak-anak dari temannya ya, dari penjelasan temannya.
kita bisa mendeskripsikan, menganalisis ya, ciri-ciri dari perubahan fisika. Kira-kira ada yang bisa diberikan? Ya, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Jadi di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama adalah dapat terjadinya perubahan wujud seperti menguap, mengkristal, mengubah, mencair. Yang kedua, kandungan zat tetap sama. Yang ketiga dapat materi. Yang ketiga, materi dapat kembali ke materi semula atau bisa disebut dengan reversible. Ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan juga. Ada beberapa ciri yang ada dalam perubahan fisika ya. Pertanyaan istilah tadi reversible. Ya, bisa balik. Tidak membentuk zat baru. Ya, tidak diikuti perubahan molekul penyusunnya. Seperti itu ya. Terus perubahan kimia, kira-kira apa ciri-cirinya? Yang lain ada, silakan. Kenalkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nina Putuwinda Prasetyasari, nomor absen 24. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri perubahan kimia. 1. Diiringi dengan reaksi kimia. Secara umum, reaksi kimia suatu zat ditulis dalam persamaan berikut ini. Kedua, terbentuk zat baru yang berbeda sifat dari zat asal. 3. Terbentuk gas dan endapan. 4. Terjadi perubahan suhu dan perubahan warna. 5. Menunjukkan adanya cahaya. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya. Ada beberapa ciri-ciri dari adanya perubahan kimia. Yang pertama, tentunya akan terbentuk zat baru dari zat semula ya. Yang kedua, ya, zat yang baru ini tidak bisa balik menjadi zat yang awal, yang semula, atau dikenal dengan istilah irreversible. Iya, tidak bisa balik. Kalau tadi perubahan fisika reversible, bisa balik. Ya, yang berikutnya, yang ketiga akan menghasilkan gas yang endapan. Ya, akan menghasilkan gas atau endapan. Contoh kalau yang menghasilkan gas atau endapan dalam kehidupan apa kira-kira? Buat apa istilahnya? Dalam rumah tangga mungkin. Buat apa? Yang menghasilkan endapan itu kayak mengembun. Endapan. Selain secara fisik saatnya itu berubah, juga akan diikuti secara molekul penyusunnya dari saat itu ikut berubah, terurai. Nah, dia tidak bisa balik lagi ke seperti saat semula. Berikutnya yang kelima adalah adanya perubahan warna. Ya, warna juga ada bisa menunjukkan perubahan dari saat itu. Ya, ikut berubah ya. Contohnya, kalau kertas itu dibakar, warna kertas bisa warna awalnya putih, setelah dibakar akan menjadi warna abu. Itu contoh peristiwa berkaitan dengan adanya perubahan warna pada peristiwa. Kakinya gimana dikomunikasikan dengan temannya? Yang kedua, Itu ciri-ciri pada perubahan fisika maupun perubahan kimia. Itu namanya menyiapkan ya beberapa alat dan bahan kalian yang bisa gunakan untuk menguji coba ya, menguji cobakan terkait dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Namun selanjutnya sebelumnya ya Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik itu ya, yang nantinya kalian bisa bahas dalam diskusi kelompok, dan setelah diskusi kelompok anak-anak bisa membuat presentasi sekaligus mendemonstrasikan ya peristiwa yang berkaitan dengan perubahan fisika maupun perubahan kimia. Silakan kalau anak-anak ada yang
kurang paham di lembar kerjanya bisa ditanya ya. Diskusi di masing-masing kelompok sudah berakhir ya. Mari kita siapkan di masing-masing kelompok agar bisa menyajikan hasil diskusinya. Sekaligus nanti masing-masing kelompok juga mendemonstrasikan yang terkait dengan hasil diskusi mengenai perubahan fisika dan perubahan. Oke, namun sebelumnya Bapak ajak kalian diskusi ya. Nana tinggal menjawab tentang clue yang Bapak tunjukkan ya. Silakan. Oke. Perubahan fisika. Apa kata kuncinya? Es mencair. Selanjutnya siap-siap. Oke. Perubahan kimia. Kata kuncinya? Membentuk zat baru. Bagus. Semua bisa. Siap-siap. Oke. Perubahannya. Yakin? Yakin. Ya, perubahan warna adalah satu peristiwa perubahan Kimia. Bagus. Siap-siap. Selanjutnya. Oke. Perubahan kimia. Perubahan kimia. Ya, yaitu kata kuncinya apel Membusuk. Apel membusuk adalah salah satu contoh peristiwa perubahan. Mari kita lanjutkan dengan Aturan pangan jadi umat. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi baik, terima kasih untuk waktunya yang diberikan untuk kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan melakukan kelompok 2 untuk menjelaskan serta mempraktikkan materi yang kami pelajari pada hari ini, yaitu tentang perubahan bentuk zat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nina Mansulinyati, absen 30. Perkenalkan, nama saya Nina Putulinda Prasetyasari, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Nina Sarifjari, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Dita Ikomansi Syarafutri, nomor absen 1. Oke, baik. Jadi itulah nama-nama dari perwakilan anggota kelompok 2. Jadi di sini kita akan mulai membahas materinya. Setelah kami dapat pelajaran dari Pak Kosu yang mengajari kami tentang perubahan wujud zat, di sini kami sudah bisa mengerti sedikit-sedikit tentang perubahan wujud zat. Dan di sini kami sekarang akan mencoba untuk mempraktikannya agar lebih mengerti. Jadi sebelumnya di sini kami akan menjelaskan, yaitu ada 2 perubahan wujud zat yang akan kami bahas hari ini. Yaitu yang pertama perubahan zat fisika dan perubahan zat kimia. Jadi apa itu perubahan zat fisika? Perubahan zat fisika adalah perubahan zat yang tidak diiringi dengan timbulnya zat baru dan memiliki ciri-ciri tertentu. Ada 3 ciri-ciri perubahan zat fisika. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan wujud seperti mual, lembut, kristal, dan mengalir. Yang kedua adalah zat itu akan bisa kembali ke semula atau yang bisa disebut dengan
reversible. Yang ketiga, kandungan zat yang dimiliki ini tetap sama. Jadi di sini kita akan menjelaskan apa itu perubahan zat kimia. Apa sih itu perubahan zat kimia? Jadi perubahan zat kimia itu adalah kebalikan dari perubahan zat fisika, yaitu zatnya itu tidak dapat diiringi dengan zat baru. Ciri-cirinya adalah yang pertama, memiliki perubahan warna dan suhu. Yang kedua, diiringi dengan reaksi kimia. Dan yang ketiga, memiliki gas atau endapan. Itu saja yang bisa kami jelaskan tentang zat fisika dan zat kimia. Jadi di sini kami akan mulai prakteknya terlebih dahulu. Sebelum itu, izinkan kami untuk menyampaikan bahan-bahan dan alat yang akan digunakan untuk mempraktikkan hari ini. Alat dan bahan yang digunakan untuk mempraktikkan hari ini adalah yang pertama, kertas. Oke, jadi kertas ini kami gunakan untuk mempraktikkan perubahan fisika. Yang kedua adalah korek api. Jadi korek api ini digunakannya untuk memanaskan, membuat api dan untuk dipanaskan. Yang ketiga adalah gunting. Yang ketiga adalah gunting. Gunting ini kami gunakan untuk menggunting kertas. Yang keempat adalah gula. Di sini ada gula yang nanti kami gunakan untuk dilelehkan untuk membuat perubahan kimia. Yang kelima adalah gelas. Mohon maaf selanjutnya dibalik gulanya itu untuk sikap. Jadi di sini izinkan kami untuk menjelaskan bahan-bahan yang akan digunakan untuk praktek kali ini. Silakan. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktek kali ini adalah yang pertama kertas, kedua korek api, ketiga gunting, keempat gula, kelima es batu, keenam gelas, ketujuh statif, kedelapan lampu Erlenmeyer, ke-9 gelas ukur, dan ke-10 sprites. Oke, baik. Jadi itu bahan-bahan yang akan kami gunakan untuk praktik hari ini. Selanjutnya kami akan melakukan praktik. Ada 4 praktik yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah menggunting kertas sekecil mungkin. Yang kedua, membakar kertas. Yang ketiga, memasukkan gula dalam gelas dan mencampurkannya. Yang keempat, membakar gula dalam serbuk. Yang pertama yang akan kami lakukan yaitu menggunting kertas sekecil mungkin. Teman-teman semuanya coba kalian lihat. Teman saya di sini sedang menggunting kertas yang awalnya berbentuk persegi panjang menjadi bentuk yang kecil-kecil. Terlihat sekali perubahan wujudnya. Kertas ini adalah salah satu contoh dari perubahan zat kimia, yaitu kertas yang awalnya kertas ini ukurannya begini, selebar ini, dipotong hingga menjadi sekecil ini. Kertas yang sekecil ini dilakukan perlakuan apapun tidak akan dapat kembali menjadi kertas ini lagi. Walaupun kita beri perlakuan di setrika, nanti dijemur, nggak akan bisa lagi menjadi kertas seperti ini. Oke, itu berarti yang pertama yaitu menggunting kertas menjadi kecil. Yang kedua adalah membakar kertas. Kertas ini dibakar. Jadi kertas ini dibakar akan menyisakan yang namanya abu. Jadi kertas yang awalnya begini
menjadi abu yang kecil-kecil seperti ini, seperti debu. Abu ini tidak akan bisa kembali lagi menjadi kertas seperti ini. Ini adalah contoh perubahan kimia. Selanjutnya yaitu memasukkan gula dalam gelas dan melarutkannya. Oke, jadi teman saya sedang memasukkan gulanya ke dalam gelas, ke dalam tabu elemen. Dan kita akan mencoba menghidupkan apinya. Oke, di sini teman saya memasang labu Erlenmeyer di alat yang namanya statip. Alat ini kegunaannya adalah untuk menjepit wadah atau bahan yang akan digunakan untuk melarutkan atau memanaskan suatu zat. Oke, jadi di sini teman saya sedang menghidupkan apinya yang akan digunakan untuk melarutkan gulanya. Oke, semuanya teman-teman bisa melihat ini api sedang melarutkan gulanya. Oke, jadi alat yang kami gunakan untuk memanaskan apinya adalah Bunsen. Di situ jadi mulai terlihat es ini mencair karena kita naikkan suhu esnya dengan cara kita panaskan menggunakan api. Ini adalah salah satu contoh dari perubahan zat fisika. Jadi itulah tadi praktik yang ketiga. Sekarang kita akan mulai praktik yang keempat, yaitu mencairkan es. Jadi di sini kami mengambil sebuah es mencairkan. Kami taruh di dalam wadah ukur. Kami mencairkan es ini dibantu dengan menggunakan api. Baik, sudah mulai terlihat bahwa es itu mencair menjadi air. Jika dinaikkan suhu esnya ini, es itu akan mencair. Baik, ini adalah gula yang sudah kami larutkan. Perubahan ini adalah salah satu contoh perubahan zat fisika. Gula yang tadi awalnya berbentuk butiran-butiran kecil, sekarang sudah cair. Dan kalau kita bekukan lagi, dia dapat menjadi gula. Gula yang mencair. Di sini kita akan menunjukkan hasil dari melarutkan gulanya. Baik, bisa kalian lihat ya, gula yang awalnya tadi berbentuk butiran-butiran kecil ini sekarang sudah menjadi cair dan kental dan memiliki perubahan warna. Ya, awalnya putih, sekarang menjadi agak kehitaman. Teman-teman semuanya, coba kalian lihat. Teman saya di sini sedang menggunting kertas yang awalnya berbentuk persegi panjang menjadi bentuk yang kecil-kecil.
terlihat sekali perubahan wujudnya. Kertas ini adalah salah satu contoh dari perubahan zat kimia, yaitu kertas yang awalnya kertas ini ukurannya begini, selebar ini, dipotong hingga menjadi sekecil ini. Kertas yang sekecil ini dilakukan perlakuan apapun tidak akan dapat kembali menjadi kertas ini lagi. Walaupun kita beri perlakuan di setrika, nanti dijemur, nggak akan bisa lagi menjadi kertas seperti ini. Oke, itu berarti yang pertama yaitu menggunting kertas menjadi kecil. Yang kedua adalah membakar kertas. Kertas ini dibakar. Oke. Jadi kertas ini dibakar akan menyisakan yang namanya abu. Jadi kertas yang awalnya begini menjadi abu yang kecil-kecil seperti ini, seperti debu. Abu ini tidak akan bisa kembali lagi menjadi kertas seperti ini. Ini adalah contoh perubahan kimia. Selanjutnya yaitu memasukkan gula dalam gelas dan melarutkannya. Oke, jadi teman saya sedang memasukkan gulanya ke dalam gelas, ke dalam tabu LNDR. Dan kita akan mencoba menghidupkan apinya. Oke, di sini teman saya memasang labu LNDR di alat yang namanya statip. Alat ini kegunaannya adalah untuk menjepit wadah atau bahan yang akan digunakan untuk melarutkan atau memanaskan suatu zat. Oke, jadi di sini teman saya sedang menghidupkan apinya yang akan digunakan untuk melarutkan gulanya. Oke, semuanya teman-teman bisa melihat ini api sedang melarutkan gulanya. Oke, jadi alat yang kami gunakan untuk memanaskan apinya adalah bunsen. Di situ gula yang mencair. Di sini kita akan menunjukkan hasil dari melarutkan gulanya. Baik, bisa kalian lihat ya, gula yang awalnya tadi berbentuk butiran-butiran kecil ini sekarang sudah menjadi cair dan kental dan memiliki perubahan warna. Ya, awalnya putih sekarang menjadi agak kehitaman. Nah, jadi di sini kelompok 2 tadi sudah memperhatikan yaitu adalah perubahan kimia. Yang pertama yaitu memutih kertas sekecil mungkin dan membakar kertas. Kedua, pempraktekan ini termasuk salah satu perubahan kimia. Karena kertas yang awalnya terbentuk persegi panjang dapat berubah menjadi kecil-kecil dan tidak dapat diperlakukan seperti apapun, tidak dapat berubah menjadi kertas seperti biasa. Setelah itulah membakar kertas. Tadi kami sudah mempraktikkan membakar kertas yang termasuk perubahan kimia.
Kertas yang awalnya utuh berubah menjadi butiran abu yang tidak dapat kembali lagi menjadi kertas seperti semula. Oke, jadi ada juga perubahan fisika yang kami perhatikan hari ini, yaitu melarutkan gula. Jadi gula yang tadi awalnya bentuknya berbutiran kecil, setelah kami larutkan menjadi cair. Setelah kami panaskan dan naikkan suhunya. Dan yang kedua perubahan fisikanya yaitu mencairkan es. Kami menaikkan suhu esnya itu dengan cara memanaskannya dengan api. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu perubahan kimia adalah suatu perubahan yang dapat disertai dengan zat baru, dan perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak dapat disertai dengan zat baru. Itu saja presentasi kami hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Aturan Parama 1. Ya, kasih. Cukup dulu hasil dari presentasi kelompok 1 ya. Selanjutnya ada waktu untuk bertanya di masing-masing kelompok. Bapak persilakan. Silakan. Perwakilan kelompok 2 mungkin. Swastiastu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Nika Yase. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok apa itu zat? Oke, apa katanya itu zat? Tadi disampaikan sejumlah zat yang dipakai bahan dalam demonstrasi. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Denny dari kelompok 1. Jadi menurut saya zat itu adalah suatu materi yang menempati ruang atau memiliki massa. Oke, itu penyampaian dari Sudi ya. Pertanyaan dari Denny tentang apa itu zat sudah dijawab langsung oleh Sudinya. Kelompok 1 bahwa zat itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan berikutnya dari kelompok lain? Bapak persilakan, silakan. Silakan. Ya. Saya mau bertanya apa itu perubahan kimia? Ya, apa itu perubahan kimia? Oke, silakan ditanggapi. Perubahan kimia adalah perubahan yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Oke. Baik, itu tanggapannya ya, bahwa perubahan kimia itu adalah perubahan yang membentuk zat baru sehingga tidak bisa kembali seperti zat yang semula. Paham? Udah? Ya. Kembali. Aturan panganjali. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Oh, kurang semangat? Karena kurang semangat, saya kasih pantun ya. Ada kingkong lagi makan terasi. Jangan bengong dong. Ayo simak presentasi dari kami. Baik, karena tadi kelompok 2 menyampaikan sebuah pantun di awal sebelum presentasi, Bapak akan balas pantun dari kelompok 2 ya. Makan nasi di atas batu. Kelompok 1 silakan presentasi. Ya. Baik, saya akan membalas pantun dari Pak Kosu. Kota Solo, tempat asal batik Sidomukti. Warnanya coklat, sangat serasi. Selamat pagi Bapak Kosu yang kami hormati. Izinkan kami untuk memulai presentasi. Silakan presentasi. Ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Nika Yase. Dan nama saya Nika Kusnani. Saya Nika Kusnani. Saya Nyoman Dewi Arsita. Nah, di sini kami akan menjelaskan serta mempraktekkan perubahan wujud zat. Sebelumnya, apa sih itu zat?
Zat adalah materi yang memiliki massa dan manfaat. Nah, dalam perubahan wujud zat terdapat dua jenis perubahan, yaitu perubahan wujud zat fisika dan perubahan wujud zat kimia. Apa sih itu perubahan wujud zat kimia dan fisika? Jadi, perubahan wujud fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi yang tidak menghasilkan zat baru, dan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Nah, itu tadi penjelasan tentang perubahan wujud zat kimia dan fisika. Sekarang, apa sih ciri-ciri dari perubahan wujud kimia dan perubahan wujud fisika? Jadi perubahan wujud fisika adalah terbentuknya zat baru bisa kembali ke wujud awalan, dan perubahan wujud kimia adalah tidak terbentuknya zat baru. Nah, itu tadi ciri-cirinya. Sekarang, kamu Ciri-ciri perubahan fisika yaitu tidak membentuk zat baru, dan sedangkan perubahan ciri-ciri kimia yaitu membentuk zat baru. Nah, di sini kami akan mempraktekkan perubahan kimia dan perubahan fisika. Sebelum mempraktekkan, di sini kami akan menyebutkan alat dan bahannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Yang pertama ada kertas. Yang kedua ada korek api. Yang ketiga ada gunting. Yang ketiga ada gula. Dan yang keenam gelas. Ketujuh air. Gelas ukur statis. Api punten, abu erlenmeyer, dan strippers. Selesai. Sekarang, kami akan menyebutkan bahan-bahannya. Saya akan menyebutkan yang pertama kertas, yang kedua korek api, yang ketiga gunting, yang keempat gula, yang keenam gelas, yang ketujuh air, yang ke-8 gelas ukur statis, yang ke-9 api bunsen lampu erlenmeyer, dan yang terakhir strippers. Sekarang, kami akan mempraktekkan perubahan kimia, yaitu kertas dibakar menggunakan korek api. Kertas yang dibakar akan menyisakan abu seperti debu yang jika diberikan perlakuan apapun tidak akan bisa menjadi kertas lagi. Aktivitas 2 yaitu mencairkan es. Terjadinya perubahan fisika, salah satu contohnya yaitu mencair. Dari praktek tadi kita bisa mengetahui bahwa perubahan kimia dan perubahan fisika itu contohnya seperti es mencair dan kertas yang dibakar. Nah, kesimpulan dari presentasi tadi yaitu aktivitas 1, menggunting kertas sekecil mungkin. Terjadinya perubahan kimia yaitu membentuk zat baru dengan sifat yang berbeda. Yang kedua, memasukkan gula dalam membakar. Nah, setelah es dipanaskan, es akan mencair menjadi air. Namun, es yang sudah mencair ini bisa juga diletakkan di dalam freezer dan kembali menjadi es. Nah, sekarang kami akan mempraktekkan perubahan wujud fisika, yaitu es dinaikkan suhunya dengan cara mencairkan es menggunakan api bunsen. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kasih aplaus dulu kelompok 2-nya yang dipandu oleh Denny ya dan teman-temannya. Begitu hasil penyajian presentasi sekaligus demonstrasi terkait dengan perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Selanjutnya
kalau ada dari kelompok lain mau menanggapi hasil presentasi kelompoknya Denny dan teman-temannya, Bapak silakan. Silakan. Ya, dari kelompok timur. Perkenalkan nama saya Chandra Payana, saya absen 3 kelas 7D. Saya akan bertanya, apa saja peristiwa yang menentukan perubahan fisika dan kimia? Itu pertanyaan dari kelompok timur. Tanggapi kelompok timur. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dipayana. Jadi contoh-contoh dari perubahan kimia dan fisika yaitu contoh dari perubahan kimia yaitu akan membusuk, makanan basi, kata P putih menjadi tape, besi berkarat dan lain-lain. Sedangkan contoh dari perubahan fisika yaitu mencair, membeku, mengkristal, menyeblem, menguap dan mengembun. Luar biasa ya, itu tanggapannya dari kelompok ini ya, kasih aplaus dulu. Ada beberapa atau sejumlah peristiwa perubahan fisika dalam kehidupan ya. Di antaranya tadi sudah disampaikan oleh Denny, ada apel membusuk ya, terus ada besi mengkarat, terus ada kertas yang dibakar ataupun sampah yang dibakar atau akan misalkan abu, dan peristiwa-peristiwa yang lainnya ya. Itu semua masih membasi, terus ada singkong jadi tape, itu adalah peristiwa perubahan kimia ya. Dan yang termasuk ke dalam perubahan fisika itu kaitannya dengan peristiwa suatu zat yang mencair ya, membeku, mengembun, menguap maupun mengkristal, itu adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perubahan fisika ya. Dari perubahan kimia tentunya memiliki ciri yang paling utama adalah membentuk zat baru ya, dan perubahan warna itu ya, tidak bisa kembali ke bentuk semula zat yang baru yang terbentuk. Sedangkan perubahan fisika tidak membentuk zat baru ya, kalau diistilahkan itu namanya reversible ya. Kalau yang irreversible, kalau yang perubahan membentuk zat baru itu namanya reversible. Sedangkan di fisika itu sendiri itu zat yang terbentuk dari semula itu bisa kembali ke bentuk semula ya, dengan diberi perlakuan ya. Contohnya tadi sudah dipresentasikan, sudah didemonstrasikan oleh kelompok ini dan kelompoknya Dani. Itu bila sebongkah es dipanaskan dengan api Bunsen, dinaikkan suhunya, lambat laun esnya itu akan mencair. Namun setelah menjadi air, bila diberi perlakuan kembali dengan cara didinginkan atau diturunkan suhunya di freezer misalnya, itu akan lambat laun akan menjadi beku, kembali menjadi sebongkah es. Seperti itu ya perubahan fisikanya. Oke. Semua yang sudah dipresentasikan oleh kedua kelompok yang mewakili kedua kelompok ini sudah luar biasa ya. Hari ini dari presentasi, dari penyajian dan diskusi kelompok hari ini tentang perubahan suatu zat, baik itu perubahan fisika maupun perubahan kimia, kita dapat simpulkan pembelajaran hari ini ya. Bisa siapa yang mau menanggapi pertama, membuat kesimpulan? Siapa bisa terkait dengan perubahan saat ini? Silakan. Jadi kesimpulannya adalah apa? Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mengetahui apa sih itu zat, apa saja perubahan-perubahannya, apa saja contoh perubahan fisika dan kimia, serta mempraktekannya. Jadi kita bisa tahu bagaimana perubahannya. Oke, luar biasa ya. Jadi Bapak tambahkan ya bahwa apa itu zat tadi sudah disampaikan bahwa sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa ya. Dan saat ini dalam kehidupan itu bisa mengalami perubahan ya. Secara umum ada dua zat ya, zat yang mengalami perubahan ini. Ada yang mengalami secara perubahan secara fisika maupun yang kimia ya. Itu dalam kehidupan. Yang fisika itu sudah tadi disebutkan beberapa perubahan zat secara fisika. Itu ada es yang mencair, membeku kembali, terus ada yang menguap, ada yang menyublim, itu perubahan yang mewakili fisika. Sedangkan yang mewakili kimia ada zat itu ada buah yang membusuk, nasi yang membasi, terus besi yang mengkarat, terus ada sampah atau kertas yang dibakar. Itu adalah contoh peristiwa yang berkaitan dengan perubahan ya. Itu dari situ anak-anak sudah mengetahui ya apa itu perubahan zat, perubahan fisika. Oke,
Itu pembelajaran hari ini dan kira-kira bagaimana pendapat satu dari kelompok siswa menyampaikan rasa kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana tanggapannya? Silakan. Rasanya gimana? Senang atau bagaimana? Coba pendapat. Kenapa bisa senang mengikuti pembelajaran hari ini atau kenapa kurang senang misalnya? Boleh, silakan. Ayo, satu orang mewakili. Siapa saja boleh? Ya, silakan. Adik, baik. Refleksi kegiatan ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lila Putrinda Prasetyasari, nomor absen 24 dari kelas 7D. Ya. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita dapat mempraktikkan suatu hal-hal baru atau memulai hal-hal baru, seperti mempraktikkan perubahan zat kimia, perubahan zat fisika, dan maju ke depan untuk mempresentasikan serta mempraktikkan bersama teman-teman. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya. Menurut temannya ya, bahwa Krisna Putri ya, Linda. Oh ya, Linda. Menurut Linda bahwa pembelajaran hari ini cukup menyenangkan ya, karena anak-anak dapat mengalami secara langsung atau mengetahui secara langsung terkait dengan yang namanya perubahan fisika maupun perubahan kimia. Jadi suatu saat ya, tidak lagi anak-anak membayangkan yang mana termasuk perubahan fisika dan yang mana termasuk perubahan kimia. Oke, nah baik, demikian kegiatan pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Selanjutnya Bapak akan kasih tugas di lembar kerja siswanya. Di sana ada kegiatan uji kompetensi di bagian materi ini. Ya, anak-anak mohon dikerjakan di rumah ya. Oke ya, di halaman berapa itu? Anak-anak bisa lihat di materi asana. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari